bonsai ini unik memang. Waktu saya dapat ini sebenarnya belinya di ya, di orang-orang tukang jual bunga. Saya lihat dia terumbu satu, ini kok kayaknya menarik kan gitu. Jadi saya ambil, kemudian saya tawarkan sama pembeli itu. Ternyata terakhir jatuhnya bisa 20.000 sama pot-potnya, kayaknya terus saya bawa pulang. Kemudian sampai di rumah. Waktu itu udah jadi bonsai belum? Belum, ini masih berantakan bentuknya. Cuman saya lihat karakteristiknya ini kalau diolah jadi bonsai sangat menarik. Makanya ini terus saya ambil dari percabangannya ini. Wah, ini kayaknya bagus ini gitu. Terus mulai diolah dari pangkal dasar batang ini. Karena kan sebenarnya kalau dalam seni merangkai bonsai ini ada aturan yang harus kita penuhi juga. Artinya ada juga sih beberapa yang melabraknya, cuman kalau kita berpedoman sama kaidah cara merawat bonsai ini, justru nanti bonsai ini akan semakin menarik. Dan kalau kita lihat, indah dia. Itu dari batang dulu. Dari batang kita renggangkan dia, karena kalau kita lihat di alam tuh sangat kokoh gitu kan bonsai itu. Pohon yang ada di hutan itu, karena dia memang akarnya mencekram tanah itu. Jadi istilah kami dia mencekram bumi. Itu kekuatannya. Itu kekuasaan Allah menciptakan makhluk hidup berupa tanaman. Kemudian kita naik sedikit-sedikit, kita lihat dari segi percabangan ini. Nah, percabangan ini idealnya sebenarnya juga sama, diupayakan kalau bisa dapat yang zigzag. Ada yang misalnya ini kalau kita lihat ada yang sebelah kiri dulu, terus naik satu persatu, sebelah kanan udah tuh naik lagi lebih tinggi, yang sebelah kiri, begitu terus selanjutnya sampai ke pucuk atau mahkotanya. Menariknya kalau boksus ini dia daunnya memang sudah mengecil. Nah, jadi dia walaupun ini bisa dikatakan masih ukuran mini atau katakanlah ada hampir ke M lah gitu, ukuran M kalau set baju itu, ini udah memenuhi. Makanya pelan-pelan mulai kita atur percabangannya ini. Setelah kita tahu ini menarik, kemudian beberapa cabang kita buang, lalu rantingnya kita perhatikan lagi. Rantingnya kira-kira kalau ada yang ranting yang kurang memenuhi syarat, artinya dia tidak sesuai kaidahnya itu, seperti zigzagnya ada yang ke kiri dan ke kanan, itu harus kita tata. Nah, menata ini membutuhkan kawat. Kita sesuaikan dengan besar dari ranting ini. Kalau rantingnya agak kecil, kita bantu sama kawat yang ukurannya kecil. Kalau ini mungkin nomor 1. Terus nanti kalau yang agak besar, kita bantu sama ukuran yang nomor 1,5 atau 2 gitu. Nah, kita sesuaikan sama ranting yang ada. Kemudian setelah itu dapat, kita bentuk dia. Kita tata dia sedemikian rupa, mulai dari bawah tadi sampai ke pucuk kita tata satu persatu. Nah, setelah ini ketemu bentuknya ini, dan ini pun tidak bisa terus menerus dibiarkan seperti ini. Ada proses nanti dia satu persatu kawatnya dibuka kembali. Karena kita khawatir nanti kalau kita biarkan terus akan mencekek bagian dari ranting ini tadi. Jadi kita rombak. Nah, nanti kalau kita seandainya memerlukan pemasangan kawat lagi, ya harus kita jalin lagi. Nah, jalinnya dari dari kiri ke kanan. Kita ikutin terus alur dari batang itu atau ranting itu tadi. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan
dalam seni merangkai bonsai ini sebenarnya ada tahapan-tahapan yang terus kita lalui. Misalnya nanti saat memproning, bentuknya bisa terus mengkerucut seperti piramida gitu Pak. Walaupun ada beberapa jenis, ada yang gaya selanting nanti menjalar dia sampai ke bawah gitu, ada yang apa istilahnya itu kalau tersusun itu, nah itu ada juga. Jadi dia memang membentuk nanti walaupun dia disusun satu-satu tapi bentuknya tetap menyerupai piramida. Itu nanti saat tahap proning kita menggunakan sebenarnya ada alat yang harus kita siapkan dalam seni merawat bonsai ini. Salah satunya gunting proning ya. Gunting proning. Ini dia bendanya, gunting proning. Sebenarnya kalau pemain bonsai atau yang hobi atau pegiat bonsai ini perlu proning. Gunting proning ini fungsinya adalah ketika nanti umur daripada daun ini sudah agak tua, kita harus memotongnya satu persatu. Nah, memang ini kerjaannya sangat lama. Nah, ini contohnya ya, ini aja kita ambil. Ini kita potong seperti ini. Nah, ini. Tapi dia jangan sampai kandas. Jangan sampai ke dasar, cukup pada ketiak daun itu kita potong. Kenapa kita berharap nanti dari belahan daun itu tadi akan muncul tunas baru seperti itu. Dan ini satu persatu harus kita potongin terus kalau memang dia udah masuk masa pruning. Nah, seperti itu. Jadi setelah kita melakukan pemotongan pada daun ini, nanti ada proses kan, kita harus biarkan dia selama berapa bulan lagi untuk bisa tumbuh daun yang baru. Kenapa perlu serentak kita potong daun ini? Agar nanti pada saat tumbuh juga bisa serentak. Nah, itu yang perlu. Jadi dia tampak indah. Nanti ada kira-kira cabang yang kurang menarik, kan seperti ini, nggak sesuai, kita buang aja. Kita buang aja. Yang penting dia tidak mengganggu. Ada juga beberapa pemain bonsai waktu dia memotong daun ataupun rantingnya ini, dia melihat beberapa cabang ini mendukung atau tidak. Nah, terus nanti dari segi perspektifnya, istilah orang mungkin cara pandangnya ya, cara pandang itu idealnya harus ada dimensi yang bisa kita lihat agar menjadi mungkin pandangan utama. Misalnya dari sini ya, dari sini kita lihat, maka di bagian ini bentuknya harus kita lebih perindah. Nah, biasanya nanti orang yang udah paham dia 4 dimensi itu, baik dari kiri, kanan, belakang, depan, samping, kiri kanannya itu juga indah. Bahkan ada yang sampai 5 dimensi dari atas. Dari atas dia lihat, oh udah proporsional lah istilahnya, udah sama rata gitu. Cuman walaupun nanti ada panjang sebelah, kita tinggal melihat dari lekukan batang bonsai ini. Nah, seperti itu dia.